Beyond Time, bab 956-957. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Jade Flowing Dust, mantan dewa platform ilahi ini, mengikuti wajah yang terfragmentasi ke Wanggu dan memiliki momen-momen kemegahan yang tak tertandingi. Sebagai dewa di platform ilahi, tak terhitung banyaknya dewa yang akan tunduk dan gemetar di hadapannya. Bahkan kesempurnaan pun akan memiliki kekurangan dan menghadapi cobaan jika dia menghendakinya. Hal ini karena dialah penyebab kesengsaraan itu. Hal itu bahkan lebih berlaku bagi semua makhluk hidup. Pada masa-masa awal, nama ilahinya saja sudah cukup untuk membuat Wanggu gemetar dan dewa-dewa yang tak terhitung jumlahnya menengadah dengan penuh hormat. Pada awalnya, ia memiliki kualifikasi untuk berjalan menuju puncak platform ilahi atau bahkan menembus ke alam dewa sejati. Namun, semua itu berubah ketika seorang pria parubaya yang membawa pedang perunggu sepanjang 7 kaki di punggungnya tiba dari Cakrawala dan memasuki alam ilahinya. Dalam pertempuran itu, jika dia tidak meledakkan alam ilahinya pada saat kritis, dia mungkin akan binasa. Meskipun beliau menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, beliau terluka parah dan platform ilahinya hancur berkeping-keping. Sejak saat itu, dia hanya bisa bersembunyi, terus-menerus tertidur, tidak berani menampakkan dirinya kepada dunia. Meskipun tanpa emosi, dia masih merasakan rasa takut terhadap sosok pembawa pedang itu. Itulah naluri kehidupan. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi rasa takut ini masih bersemayam jauh di dalam dirinya. Pada akhirnya, kultivasinya tidak dapat dipulihkan karena penderitaan hatinya belum hilang. Oleh karena itu, setelah dia mengetahui bahwa cobaan hidup Kaisar Agung pemegang pedang telah tiba, dia memutuskan untuk datang ke sini. Dia ingin mempersilakan pihak lain untuk pergi. Namun, ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu berubah menjadi menyaksikan perjalanan terakhir. Pada akhirnya, He masih sangat waspada terhadap Kaisar Agung yang memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan saat itu dan tetap memilih untuk tinggal setelah semua ahli Wanggu pergi. Dia mengerti bahwa dengan kekuatan puncak pihak lain saat itu, meskipun dia bukan dewa musim panas, dia cukup memenuhi syarat untuk mendirikan tanah suci di luar surga. Sampai batas tertentu, dapat dikatakan bahwa dia akan benar-benar bebas dan tidak terperangkap di dunia fana. Namun, di luar dugaan semua orang, ia memilih untuk tetap tinggal dan melindungi umat manusia. Di dunia yang dipenuhi para dewa ini, mereka tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Karena itulah, umat manusia masih bernapas hingga sekarang. Tanpa Kaisar Agung ini, ada kemungkinan besar bahwa umat manusia sudah punah. Sekalipun mereka selamat, mereka akan terpecah menjadi klan-klan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berafiliasi dengan ras lain. Mustahil bagi mereka untuk tetap mempertahankan wilayah besar umat manusia. Selama periode ini, banyak dewa dibunuh oleh Kaisar Agung ini, tetapi harga yang harus dibayar juga sangat mahal. Tubuh utamanya telah tewas dalam pertempuran dan hanya avatar yang masih berjuang. Kaisar Agung pemegang pedang, Anda adalah kultivator yang paling saya kagumi di Wanggu ini. Tatapan Jade Flowing Dust mengikuti jalur luas ki pedang di bawah kakinya dan memandang ke arah istana pemegang pedang. Tatapannya mampu menembus penghalang dan melihat sosok yang duduk bersila di ruang rahasia. Saat ini, hanya ada satu Kaisar Agung dalam sistem kultivasi di seluruh dunia Wanggu. Namun, apakah kamu benar-benar sudah memiliki kekuatan untuk melakukan satu serangan pun? Jubah merah darahnya menutupi tanah dan tubuhnya memancarkan cahaya darah yang mengerikan. Dia berdiri di antara langit dan bumi seperti penguasa alam semesta. Saat kalimat itu terucap, aura di tubuhnya juga meningkat secara mengejutkan. Angin dan awan bergejolak, dan seluruh langit berubah menjadi merah darah. Merah. Pada saat itu, lautan api, malam, matahari, bulan, dan bintang semuanya meredup. Auranya menjadi satu-satunya kehadiran. Langkah kakinya perlahan terangkat, dan seolah-olah lautan darah meletus di matanya. Jubahnya mengembang, tampak menyebar seiring langkahnya, seolah-olah menutupi seluruh ibu kota kekaisaran di bawah jubah merah darahnya. Namun, pada saat itu, barisan pelindung umat manusia tiba-tiba bergemuruh.
Energi yang sangat besar membentuk perlawanan yang kuat. Inilah prinsip kerja formasi barisan pertahanan umat manusia. Formasi ini akan menghasilkan tingkat perlawanan yang berbeda sesuai dengan kekuatan invasi yang berbeda. Saat ini, perlawanan yang dilancarkan berada pada tingkat menghadapi bahaya tertinggi. Oleh karena itu, perlawanan tersebut meletus dengan segenap kekuatannya. Cahaya yang intens dan menusuk tiba-tiba berkedip. Sebuah penghalang cahaya yang dibentuk oleh formasi barisan manusia yang berisi rune dan jejak tak terhitung jumlahnya terbentuk dan menghalangi Jade Flowing Dust. Ada juga bintang-bintang yang berkelap-kelip dalam formasi susunan tersebut, totalnya ada 49. Itu semua adalah Sons of Dawn. Saat itu, mereka semua adalah matahari fajar dalam umat manusia. Setelah mengalami berbagai macam malapetaka, umat manusia bisa dikatakan telah menggunakan semua kartu trufnya. Selain Kaisar Agung pemegang pedang, matahari fajar adalah fondasi terkuat mereka. Energi mereka menyebabkan warna langit dan bumi berubah. Namun, Jade Flowing Dust tertawa. Sepertinya kau benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk satu serangan pun. Setelah mengatakan itu, dia tidak ragu lagi. Dia mengangkat kaki kanannya dan hendak melangkah ke jalur ki pedang di depannya. Pada saat berikutnya, raungan terdengar dari langit merah darah. Dengan suara robekan, langit merah darah terbelah. Dao surgawi umat manusia, naga emas bercakar 7, berenang di langit dan mengeluarkan raungan. Tubuhnya bersinar dengan cahaya tak terbatas, seolah-olah matahari emas telah terbit di langit merah darah. Begitu cahaya itu menyentuh kota kekaisaran, Dao surgawi manusia itu berayun dan langsung menuju ke istana kekaisaran. Targetnya sebenarnya adalah area yang diselimuti oleh bayangan patung Kaisar Agung di Plaza Istana Kekaisaran. Asap ungu mengepul dari bayangan Kaisar Agung. Awan itu menggulung dan membentuk kabut tebal. Sebuah lonceng besar muncul begitu saja dan melayang di udara di atas alun-alun. Itu adalah lonceng Inkuisisi Abadi. Konon, lonceng ini berasal dari zaman kegelapan mistik kuno. Lonceng ini berada di antara wujud fisik dan non-fisik dan hanya dapat dilihat pada saat matahari terbit. Bangunan itu tidak bisa dipindahkan dan merupakan satu kesatuan dengan seluruh kota kekaisaran. Atau lebih tepatnya, bangunan itu adalah bagian dari istana kekaisaran umat manusia dan telah menyaksikan pertumbuhan para kaisar manusia di masa lalu. Kegunaannya adalah untuk membuktikan ketulusan hati seseorang. Sejak zaman kuno, terkadang ada pejabat yang kata-katanya diragukan oleh orang lain. Mereka dapat membunyikan lonceng Inkuisisi Abadi untuk membuktikan niat sebenarnya. Saat itu, Ningyan menggunakan lonceng ini untuk membuktikan ketulusan hatinya. Selain efek tersebut, lonceng ini tidak menunjukkan kegunaan lain. Lambat laun, benda itu diabaikan oleh hampir semua manusia dan hanya dianggap sebagai benda simbolis kuno yang agak misterius. Sampai hari ini, ketika Dao surgawi umat manusia terbangun dan bergegas masuk ke lonceng Inkuisisi Abadi. Lonceng itu tiba-tiba bergetar, seolah-olah ia telah tidur dalam waktu yang lama, dan sekarang akhirnya terbangun. Ukiran totemik berupa gunung dan sungai, serta semua makhluk hidup di atasnya menjadi hidup. Mereka berputar di permukaan lonceng dan bersinar dengan cahaya yang gemerlap. Pada saat yang sama, aura prasejarah yang pekat muncul dari lonceng Inkuisisi Abadi. Langit bergejolak, vitalitas meledak, dan langit serta bumi berbalik. Aura ini disertai dengan aura kedaulatan yang menakjubkan. Aura ini terbentuk dari kehendak luas yang melampaui dunia. Aura ini terkondensasi dari niat dominasi tanpa batas yang menekan zaman. Aura ini dianugerahkan oleh Dao Wanggu itu sendiri. Itu adalah aura seorang penguasa kuno. Namun, itu bukanlah bagian dari neter mistik seperti yang dunia kira. Aura ini bahkan lebih kuno. Mistik Neter bukanlah penguasa kuno pertama Wanggu. Sebelum dia, ada banyak penguasa kuno di Wanggu, terlepas dari apakah itu kaisar roh kuno atau penguasa dari ras lain yang menyatukan Wanggu. Pada sumbernya, dalam mitos dan legenda, setelah Dewa Musim Panas pergi kala itu, ia telah memilih seorang kultivator untuk menjadi penguasa kuno pertama Wanggu. Penguasa kuno ini adalah seorang manusia. Lonceng ini berasal dari dia. Oleh karena itu, ketika aura ini muncul, dunia bergetar dan Wanggu berguncang. Ekspresi Jade Flowing Dust juga berubah dan langkah kakinya terhenti. Sesaat kemudian, lonceng Inkuisisi Abadi bergoyang di udara. Dentingan kuno terdengar,
bergema melintasi zaman kuno dan sampai ke dunia sekarang. Suara itu, meskipun kuno, mengandung sedikit kesedihan, seolah-olah memanggil, bertanya kepada para dewa yang telah pergi. Kapan kamu akan kembali? Saat lonceng berdentang, dunia terasa sunyi, disinilah aku berdiri di alam fana, bertanya kepada para dewa kapan mereka akan kembali. Ekspresi Jade Flowing Dust berubah drastis dan seluruh tubuhnya gemetar. Ribuan air mata muncul di jubah merah darahnya yang menutupi tanah. Dia menarik kembali langkahnya dan mundur sejauh 100 kaki. Apa ini? Bahkan kemahatauan platform ilahi pun tidak mampu menutupi lonceng inkuisisi abadi. Seolah-olah hal itu tersembunyi dalam perjalanan waktu, tersembunyi di luar kesadaran, hanya muncul pada saat matahari dan bulan berpotongan. Bukan hanya Jade Flowing Dust yang kehilangan suaranya, tetapi hati dewa api, dewa malam, serta dewa matahari, bulan, dan bintang juga tergerak. Umat manusia memang tidak memiliki fondasi lagi. Hal ini karena ia memiliki fondasi yang bahkan lebih kuat daripada Kaisar Agung pemegang pedang. Ia telah menyembunyikan dirinya sebelum penguasa kuno alam bawah mistik. Hari ini, ia terbangun akibat konvergensi berbagai faktor. Sang permaisuri tetap tenang. Kaisar Agung juga tidak menanggapi. Adapun Jade Flowing Dust, hampir pada saat hatinya tergerak, lonceng inkuisisi abadi yang melayang di udara di atas istana bergetar lagi dan berdering untuk kedua kalinya. Suara keras bergema di seluruh dunia. Seiring waktu berlalu dan segala sesuatu terus berjalan, disinilah aku berdiri di tanah kelahiranku, bertanya kepada para dewa betapa sunyinya tempat ini sekarang. Jade Flowing Dust gemetar hebat dan perubahan ekspresinya menjadi semakin intens. Luka di dadanya terbuka kembali saat itu juga dan luka lamanya benar-benar terpicu oleh bunyi lonceng. Ia tak kuasa menahan diri untuk mundur selangkah lagi. Langkah ini terasa seperti 1000 kaki. Lonceng inkuisisi abadi bersinar dengan cahaya tak terbatas, dan di tengah kemegahannya, dentingan yang menyayat hati terdengar untuk ketiga kalinya. Ia seolah bertanya kepada para abadi untuk terakhir kalinya. Jalan menuju keabadian itu panjang, kehidupan tak terbatas. Disinilah aku berdiri di puncak dunia, bertanya kepada para abadi, di manakah dao itu? Jiwa Jade Flowing Dust bergetar dan tubuhnya langsung lenyap di bawah dentingan lonceng. Meskipun ia pulih dalam sekejap, ia terus mundur selangkah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tubuhnya baru stabil setelah dia mundur sejauh 10.000 kaki. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap lonceng itu dengan saksama. Niat yang terkandung dalam lonceng itu sangat menakutkan. Itu adalah niat untuk menemukan Dao, aspirasi untuk menemukan para abadi. Seolah-olah seseorang pernah membunyikan lonceng untuk meminta bantuan para dewa dengan kultivasi dan statusnya yang tak tertandingi sebagai puncak Wanggu. Hanya 3 dentingan lonceng sudah cukup untuk membuat Jade Flowing Dust seperti ini, jadi dia tahu bahwa jika ada dentingan lonceng keempat, beberapa luka yang telah dia sembuhkan dengan susah payah selama bertahun-tahun akan kambuh sepenuhnya. Namun, dia tidak percaya bahwa tidak ada harga yang harus dibayar untuk membunyikan hal yang begitu menakutkan. Harga ini pasti sangat tinggi dan sulit dibandingkan dengan harga lainnya. Oleh karena itu, masih belum diketahui apakah lonceng itu bisa dibunyikan lagi. Namun, dia tidak berani berjudi. Seandainya dia memenangkan taruhan itu, dengan kondisinya saat ini, dia tidak yakin bisa menghadapi Kaisar Agung pemegang pedang. Jika dia kalah taruhan, kepercayaan dirinya akan semakin berkurang. Oleh karena itu, dia terdiam. Lonceng itu kembali bergetar di udara, seolah-olah benar-benar akan berbunyi untuk keempat kalinya. Melihat ini, Jade Flowing Dust tiba-tiba berbicara. Hari ini, saya hanya di sini untuk mengamati upacara. Begitu suaranya terdengar, lonceng inkuisisi abadi berhenti berbunyi. Sesaat kemudian, sebuah suara dingin terdengar dari istana pemegang pedang. Pergi. Begitu kata itu terucap, dunia seolah runtuh. Serangan itu tidak hanya ditujukan pada Jade Flowing Dust, tetapi juga bergema di langit dan bergemuruh ke segala arah, meledakkan dunia seperti kilat surgawi, membentuk gelombang dahsyat yang menyapu langit. Tiba-tiba, berbagai indera ilahi yang telah menggunakan berbagai metode untuk mengamati kenaikan kaisar manusia lenyap seketika. Mereka memilih untuk pergi. Entah Kaisar Agung pemegang pedang itu benar-benar memiliki kekuatan satu serangan atau tidak, mereka tidak berani mengambil risiko. Terlebih lagi, bunyi lonceng yang menakjubkan itu membuat jantung semua orang berdebar kencang.
Jade Flowing Dust menatap istana pemegang pedang. Beberapa saat kemudian, tubuhnya menjadi kabur dan dia pergi. Dia juga memilih untuk pergi. Api ilahi di planet penguasa kuno semakin berkobar. Pada saat yang sama, di wilayah gelombang suci yang luas, yang letaknya sangat jauh dari wilayah ibu kota Kekaisaran Agung, di bagian utara Kabupaten Fenghai. Angin dan salju bertiup di dataran itu. Di tengah salju lebat, terlihat sebuah pilar raksasa yang mengguncang bumi berdiri di dataran es. Tenda-tenda yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, membentuk tempat berkumpul layaknya sebuah kota. Pilar itu tak lain adalah pilar pemisahan awal mutlak. Setengahnya tenggelam ke dalam tanah. Tempat itu adalah gua hantu yang misterius. Di ujung gua, terdapat sebuah mata yang sangat besar. Mata itu tertutup dan tidak bergerak. Di atas mata itu, terdapat sebuah gubuk kayu berbentuk segi 5 yang digantung oleh 5 rantai besi yang terhubung ke dinding batu di sekitarnya. Di 5 sudut gubuk kayu itu, terdapat mayat dari 5 elemen. Dalam perburuan itu, ada sebuah lentera. Itu adalah lentera kehidupan. Melalui celah-celah di jendela kertas itu, orang bisa melihat seorang wanita mengenakan gaun pengantin merah duduk di sana dengan tenang. Dia tampak seperti manusia biasa. Tidak ada fluktuasi kultivasi dari tubuhnya, dan tidak ada jejak aura dewa. Penampilannya tidak jelas, tetapi melalui jendela kertas, orang bisa melihat bahwa dia telah memuntahkan 3 suapan darah dalam waktu singkat ini. Darahnya secara aneh berubah menjadi uang kertas dan melayang keluar dari gubuk, berhamburan ke atas di dalam gua hantu, menyebabkan banyak entitas aneh berebut dan melahapnya. Saat dia memuntahkan darah itu bertepatan dengan 3 dentingan lonceng inkuisisi abadi. Transaksi telah selesai, tapi belum waktunya aku pergi. Lama kemudian, wanita itu menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergumam pelan. Setelah itu, lagu yang seolah tak berujung itu terus berkumandang di udara. Kehidupan sebelumnya tidak ada di sini, tetapi kehidupan setelah kematian selalu ada di sini. Aku membuang rasa rindu dan menggambar dunia fana. Mengembara dalam kehidupan ini, terkubur untuk sisa hidupku. Siapa yang menunggu dalam siklus reinkarnasi? Saat suara itu bergema, sisa-sisa 5 elemen di luar gubuk kayu berbentuk segi 5 itu bergoyang. Pada saat yang sama, terdengar juga suara nyanyian serupa yang bergema di wilayah pemakan langit. Dalam waktu singkat, di bawah invasi Illuminate dan langit yang diselimuti oleh alam ilahi Illuminate, makhluk hidup biasa di wilayah pemakan langit telah dikorbankan. Terlepas dari kultivator, manusia biasa, atau ras. Ini adalah letusan kekuatan penuh Illuminate. Ini adalah pertama kalinya seluruh kekuatan tersembunyi putra mahkota ungu hijau turun. Oleh karena itu, kematian tak terhindarkan di wilayah ini. Mayat, daging, dan darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tanah ini dengan istana kekaisaran pemakan langit sebagai pusatnya. Darah mewarnai tanah menjadi merah dan jiwa-jiwa orang mati memenuhi sekitarnya. Pembantaian terus berlanjut, namun, pembunuhan-pembunuhan ini bukan lagi poin utama. Pada saat itu, di istana kekaisaran pemakan langit yang dipenuhi darah dan mayat, sebuah ritual besar sedang dilakukan. Bola daging raksasa dari alam ilahi melayang di udara. Ada 5 pusaran di sekitarnya dan 5 sisa-sisa tergeletak melintang. Berkaki di setiap pusaran, mereka adalah kaisar pemakan langit sebelumnya. Jika dilihat dari atas, pemandangan ini persis sama dengan ritual yang dilakukan di ibu kota manusia. Selain itu, acara tersebut diadakan di ibu kota kekaisaran dan istana kekaisaran. Bola daging itu seperti planet penguasa kuno dan sisa-sisa di pusaran itu seperti kaisar-kaisar manusia di masa lalu. Ada juga proyeksi ilusi yang menutupi dunia, yang menampakkan dirinya di sini. Dalam proyeksi tersebut ditampilkan adegan umat manusia saat ini dan kaisar manusia yang menjadi dewa. Semuanya saling tumpang tindih di sini. Banyak sekali penanam Illuminati di segala arah dan sosok-sosok misterius berjubah hitam berlutut dengan tatapan membara. Suara nyanyian juga bergema. Perpaduan energi matahari purba, mata kuno dari fusi ilahi, menjadi cahaya langit berbintang, bersinar di atas Wanggu. Jiwa-jiwa dari dunia bawah meminum air itu, menciptakan mimpi kuno yang terbangun hari ini. Matahari sudah terbenam. Pengangkatan permaisuri menjadi dewa adalah peristiwa monumental yang melibatkan banyak pihak. Ini termasuk ritual permaisuri sendiri dalam umat manusia, pengaturan putra mahkota ungu hijau di wilayah pemakan langit,
dan rencana para dewa matahari, bulan, dan bintang untuk masa depan. Hal itu juga mencakup sikap terhadap tanah suci tersebut. Hal itu juga mencakup orang-orang yang pernah berdagang dengan permaisuri meskipun mereka bukan keturunannya. Sebagai contoh, wanita berbaju pengantin di gua hantu. Kompleksitas proses tersebut dapat dibayangkan. Tak perlu dikatakan lagi, di antara banyak karma, ada juga takdir Kaisar Agung. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dalam hidupnya, Kaisar Agung pemegang pedang telah membunuh dewa yang tak terhitung jumlahnya dan melukai lebih banyak lagi. Oleh karena itu, setelah meramalkan bahwa ia akan segera mati, secara alami banyak dewa yang tertarik oleh karma. Oleh karena itu, situasi yang sudah beragam menjadi semakin rumit. Perubahan sebesar itu jarang terjadi di Wanggu. Hal itu menarik perhatian seluruh Wanggu. Namun, hingga kini, serangan pamungkas legendaris dari Kaisar Agung pemegang pedang masih belum digunakan. Ancaman pedang ini seolah menggantung di atas kepala semua pihak. Banyak ras yang kuat dan banyak dewa merasa cemas, tak seorang pun dari mereka bersedia menjadi korban yang tidak adil untuk menanggung dampak dari pedang ini. Oleh karena itu, bahkan Jade Flowing Dust yang perkasa pun akhirnya memilih untuk mundur. Dia tampaknya dihentikan oleh lonceng Inkuisisi Abadi, tetapi pada akhirnya, yang paling dia takuti tetaplah Kaisar Agung pemegang pedang. Dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelidiki. Namun, jika tidak ada yang menyelidiki, maka ritual ini akan segera berakhir, dan tidak akan lama lagi sebelum permaisuri berhasil. Pada saat itu, dengan permaisuri yang telah menjadi dewa di puncak alam penguasa, dan 5 dewa kaisar manusia, mustahil untuk menguji Kaisar Agung pemegang pedang. Saat ini, semuanya bergantung pada pihak mana yang paling tidak menginginkan permaisuri menjadi dewa. Karena itu, di tengah hiruk-pikuk kehidupan masyarakat, ketika sebagian besar rakyat jelata dengan cemas menatap permaisuri di langit, sebuah desahan lembut terdengar dari sebuah toko buku di Jalan 9 CFS di Distrik Timur. Toko buku ini telah dikelola oleh beberapa generasi dari keluarga yang sama. Tidak ada pelanggan di toko pada hari istimewa ini. Hanya beberapa anggota staf yang duduk di samping pintu dan memandang langit, berbisik satu sama lain. Di belakang mereka, di konter toko, pemilik toko, Zhao Yut, yang mengenakan jubah kuning, menutup gulungan bambu di depannya dan mendongak. Desahan itu berasal darinya. Penampilan Zhao Yut tidak aneh. Rambutnya sudah beruban. Angin bertiup ke dalam toko dan menerpa tubuhnya, menyebabkan rambutnya bergoyang seperti alang-alang di musim gugur. Mungkin karena usianya yang sudah lanjut, meskipun waktu telah meninggalkan kerutan di wajahnya, hal itu juga memberikan kesan ramah. Matanya tidak berbinar, tetapi agak dalam. Namun, saat ini, ada sedikit rasa tak berdaya. Apakah ini sepadan dengan usaha yang dikeluarkan? Zhao Yut adalah pemilik generasi ke-17 dari toko buku ini. Dia tinggal di sini dan menetap di halaman belakang toko. Selain kematian istrinya yang terlalu cepat akibat sakit, dia tampaknya tidak memiliki penyesalan dalam hidupnya. Orang tuanya masih hidup dan anak-anaknya berbakti. Bisnisnya juga berjalan baik. Sebagai manusia biasa, kehidupan seperti itu sudah cukup. Dia gemar membaca, terutama buku-buku klasik dari zaman kuno. Melalui membaca dan berpikir, ia tampaknya mampu memahami banyak filsafat kehidupan. Ia sering menggunakan filsafat-filsafat ini untuk membimbing tindakannya sendiri dan bahkan lebih bersemangat untuk berbagi kebijaksanaan ini dengan orang-orang di sekitarnya. Para tetangganya juga tetap menghormatinya. Dia juga menyukai kehidupan seperti itu. Namun, hari ini, dia tahu bahwa semuanya akan segera berakhir. Sambil menghela napas, dia berjalan keluar dari balik meja kasir dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memandang toko buku itu dengan penuh kerinduan dan menggelengkan kepalanya sambil berjalan menuju pintu masuk. Ketika dia melewati ambang pintu, beberapa staf yang duduk di sana menatapnya dengan heran. "Bos, di luar banyak orang dan sangat kacau. Anda." Zhao Yut berhenti di tempatnya dan memandang tongkat-tongkat itu dengan ekspresi penuh kenangan. "Dasar muka pantat, kau mulai terlihat semakin mirip kakekmu. Dan belalang kecil, kamu harus belajar lebih banyak, mengerti? Kalian berdua telah mengikutiku selama beberapa generasi. Aku akan menyerahkan toko ini kepada kalian berdua." Kata-kata itu membuat kedua asisten tersebut terkejut. Mereka buru-buru berdiri, hendak mengatakan sesuatu, tetapi di saat berikutnya, bos mereka sudah menghilang dari toko.
Di Jalan 9 Saringan, di bawah matahari terbenam, sosok Zhao Yud muncul dari kehampaan dan berjalan menuju kota kekaisaran. Sambil berjalan, dia menghela napas. Apakah ini sepadan dengan usaha yang dikeluarkan? Zhao Yud menghela napas lagi. Dia menyukai dunia fana dan umat manusia di dunia ini. Selama bertahun-tahun, dia telah menjalankan toko buku di sini dengan identitas yang berbeda dan berinteraksi dengan manusia yang datang ke toko buku untuk membeli buku. Dia juga telah menjalin banyak pertemanan meskipun ada perbedaan usia. Dia mengira hidupnya akan terus seperti ini. Meskipun tanah suci adalah masa lalu, tidak perlu memberontak, menghela napas asteris. Di tengah desahan, di halaman belakang toko bukunya, orang tuanya, keturunannya, dan semua anggota keluarganya, orang-orang yang biasanya tampak hidup. Pada saat itu, tubuh mereka tiba-tiba kaku. Setelah itu, mereka menghela napas seperti dia. Setelah itu, seluruh tubuh mereka menjadi buram dan menghilang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya perak yang menyatu ke dalam kehampaan. Mereka muncul di Jalan 9 Saringan dan menyatu ke dalam tubuh Zhao Yud. Punggungnya perlahan tegak, wajahnya yang menua perlahan-lahan menjadi lebih muda. Kekuatan kultivasi yang mengerikan bergejolak di dalam tubuhnya. Pembangunan fondasi, jiwa yang baru lahir, ketiadaan, hingga akumulasi jiwa, dan kemudian sang penguasa. Tingkatannya terus meningkat dan akhirnya berhenti di alam penguasa puncak setengah langkah. Itu adalah energi yang sangat kuat, tetapi bahkan tidak ada sedikit pun jejaknya yang menyebar. Punggungnya tampak kesepian di bawah cahaya senja matahari terbenam. Dia melangkah maju dalam diam, mengenang kembali kehidupannya. Ia lahir di tanah suci dan turun ke Wanggu karena sebuah misi. Misi ini adalah untuk membunuh kaisar manusia dunia Dao. Setelah berhasil, dia tidak bisa pergi, jadi dia bersembunyi di antara umat manusia untuk waktu yang sangat lama. Selama periode ini, dia tidak melakukan gerakan apapun. Dia selama ini bersembunyi. Hal ini karena dia takut pada Kaisar Agung pemegang pedang. Zhao Yud menghela napas lagi dan melangkah maju. Langkah ini langsung membawanya melintasi kota kekaisaran, istana kekaisaran, dan menginjakkan kaki di planet penguasa kuno. Targetnya adalah api ilahi di planet penguasa kuno. Dia tidak ingin melawan permaisuri, juga tidak ingin menyelidiki Kaisar Agung pemegang pedang secara pribadi. Dia mengikuti keyakinannya dan hanya ingin memadamkan api ilahi. Dia muncul tanpa suara, tidak terdengar gemuruh kilat surgawi atau gelombang. Sama seperti saat dia bersembunyi selama ini, begitu dia muncul, dia mengangkat tangannya. Saat permaisuri merasakannya dan semua orang menoleh, tangannya mendarat di api ilahi dan hendak memadamkannya. Namun, saat ini, sebuah suara tenang bergema di sekitar Zhao Yud. Pemilik toko Zhao, api ini tidak bisa dipadamkan. Saat suara itu terdengar, sesosok tubuh ramping muncul. Ia mengenakan jubah ungu panjang dan memiliki rambut ungu panjang. Wajahnya bagaikan karya surga, sangat detail. Alisnya panjang dan tegas, menyerupai garis besar pegunungan di kejauhan. Hal ini terutama berlaku untuk matanya. Matanya bijaksana dan dalam. Dia adalah ketua OSIS tingkat negara bagian. Putra mahkota ungu hijau. Dia muncul di hadapan Zhao Yud dengan membelakangi api suci. Namun, bahkan api ini pun tidak mampu menyembunyikan kecemerlangannya. Di tengah kobaran api, seluruh dirinya bagaikan bintang yang bersinar terang di langit Wanggu. Sudut-sudut bibirnya sedikit melengkung membentuk senyum tipis yang seolah tak ada habisnya. Sambil berbicara lembut, ia melambaikan tangan kanannya. Tangan Zhao Yud tidak bisa mendarat. Kemunculan guru negara menyebabkan banyak kultivator manusia menghela napas lega. Meskipun ketua negara itu misterius dan sulit dipahami, justru karena kemisteriusannya itulah ia tampak mewakili kemungkinan yang tak terbatas. Su Qing tetap diam. Dia tidak terkejut dengan kedatangan pihak lain. Oleh karena itu, dia dengan tenang melihat ke arah lain. Dia ingin melihat kekuatan sejati putra mahkota ungu hijau. Menyadari tatapan Su Qing, putra mahkota ungu hijau, yang menghadap Zhao Yud, juga mengalihkan pandangannya dan menatap Su Qing. Senyumnya menjadi semakin lembut. Saudaraku, apakah kamu sudah menerima hadiahnya? Su Qing tampak tanpa ekspresi. Putra mahkota ungu hijau tersenyum lagi dan pandangannya kembali tertuju pada Zhao Yud. Aku melihat waktumu. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Zhao Yud langsung berubah muram. Sebagai penguasa puncak setengah langkah,
dia adalah seorang penguasa tertinggi bahkan di Tanah Suci. Di antara manusia-manusia di Wanggu, selain permaisuri dan kaisar agung pemegang pedang, dia tidak takut pada siapapun. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba menyadari bahwa pemahamannya tentang orang ini selalu kabur. Namun, dia tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Karena kakak ingin melihatnya, aku akan lebih teliti. Selanjutnya, aku akan memangkas waktu kalian dan membuat mereka mandiri. Purple Green terus berbicara. Saat kata-katanya bergema, kekosongan di sekitar Zhao Yud tiba-tiba terdistorsi. Hidup dan masa lalunya sebenarnya berada di luar kendalinya. Seperti gambar, semuanya menyebar dengan dirinya sebagai pusatnya. Dalam adegan-adegan tersebut, orang dapat melihat adegan-adegan di mana dia membunuh Dao Welt, dia bersembunyi di toko buku, menciptakan generasi keluarganya. Begitu saja, kehidupannya di Wanggu terungkap kepada dunia. Setelah itu, tepat ketika ekspresinya berubah muram, tangan kanan putra mahkota ungu hijau mengutak-atik waktu. Dalam sekejap mata, Zhao Yud yang tak terhitung jumlahnya dari masa lalu di tempat kejadian itu tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Dari masa lalu ke masa kini. Setelah itu, mereka semua mengangkat kaki dan melangkah maju. Dunia bergemuruh dan langit berubah warna. Aura Dao Agung turun dan sungai waktu muncul dari ketiadaan, menyebar ke seluruh dunia. Kilatan gelap muncul di mata Su King. Ini bukan pertama kalinya dia melihat sungai waktu. Saat itu, di wilayah persembahan bulan, nenek ketiga, yang mahir dalam Dao waktu, juga telah menggambar sungai waktu. Namun, jika dibandingkan dengan sungai waktu yang dikeluarkan oleh putra mahkota ungu hijau, sungai waktu milik nenek ketiga hanyalah seperti aliran kecil. Apa yang tampak di dunia itu seperti sungai surgawi yang abadi. Api tersebut merendam istana kekaisaran, meliputi kota kekaisaran, dan memengaruhi wilayah yang luas. Seluruh dunia yang terlihat oleh mata telanjang tertutupi oleh sungai waktu. Di sungai yang panjang ini, tak terhitung banyaknya Zhao Yud dari masa lalu yang muncul seperti ikan di sungai. Dari masa lalu, mereka melangkah ke masa kini dan muncul di udara. Begitu mereka muncul, mereka langsung menyerbu ke arah Zhao Yud. Saudaraku, apakah kau melihatnya dengan jelas? Setiap sosok ini adalah masa lalu dari pedagang Zhao. Jika mereka membantai pedagang Zhao, dia tidak akan ada lagi. Jika dia tidak ada sekarang, masa lalu hanya akan menjadi mimpi. Dan jika pemilik toko Zhao membunuh mereka, itu sama saja dengan membunuh masa lalunya sendiri. Tanpa masa lalunya, masa kininya tidak akan ada. Saudaraku, jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Purple Green berbicara dengan lembut.